Ujian keikhlasan biasanya terjadi pada saat seseorang sedang ada dalam persimpangan atau menghadapi dilema. Juga ujian keikhlasan terjadi ketika seseorang sedang mengalami justru masa-masa susah, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa berat, masa-masa berduka, terluka, atau banyak hal-hal yang memang terjadi sebagai bagian dari ujian keikhlasan. Kenapa keikhlasan perlu diuji? Karena pada dasarnya manusia tidak dapat tulus ikhlas. Biasanya ada modus, ada kepentingan, tidak bisa fokus, dan kadangkala culas. Sehingga karena demikian, maka manusia tidak dapat dengan kekuatannya sendiri menjadi pribadi-pribadi yang setia, tulus, dan ikhlas. Perlu ada kekuatan dari Tuhan. Sehingga kalau kita jadi pribadi yang dikuatkan oleh Tuhan dan dijadikan pribadi yang penuh dengan keikhlasan dari Tuhan, maka dia akan jadi orang yang ikhlas. Dan kalau dia jadi orang yang ikhlas, maka dia akan naik kelas dalam ujian-ujian hidupnya, dalam tantangan, dan di dalam segala macam pergumulan. Yang ikhlas, yang naik kelas. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa kita lagi dari Yosua 24 ayat 14. Di situ dikatakan tentang sebuah ungkapan kepada umat Tuhan dalam pembaruan perjanjian di Sikem. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Lalu satu lagi dari Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kenapa orang menjadi begitu sulit untuk bisa setia, tulus, dan ikhlas dalam segala hal? Entah dalam ibadah kepada Tuhan, entah juga dalam hubungan dengan orang lain, atau dalam bekerja, dalam bertindak. Karena pada dasarnya manusia sesungguhnya dalam dosanya punya akal bulus. Dia akan mudah banyak modus, apalagi dengan tuntutan zaman sekarang. Banyak kepentingan-kepentingan, sehingga segala sesuatu pun dimoduskan. Segala sesuatu dilakukan demi supaya apa? Akal bulus kita itu yang buat kita menang. Demi apa? Supaya segala fokus kita adalah kepada kita sendiri. Dan keculasan sudah menjadi hal biasa demi keuntungan diri sendiri. Apapun hari ini lalu dijadikan modus untuk menjatuhkan sesama dan melukai orang lain. Dan karenanya ketulusan, keikhlasan, dan kesetiaan, tiga hal trio yang paling dibutuhkan dalam hidup seseorang. Tapi ketiganya berasal dari Tuhan. Itu yang dikatakan dalam pembaruan perjanjian di Sikem kepada umat Tuhan. Yang sebenarnya dalam perjalanannya sejak mereka dari tempat penindasan di Mesir keluar lalu lewat padang gurun yang panjang waktunya, sehingga tersortirlah mereka yang setia, mereka yang ikhlas, mereka yang tulus. Dan tersisa itulah diingatkan lagi dalam pembaruan perjanjian di Sikem ini lewat Yosua. Dikatakan takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dan ini mau menegaskan bahwa memang untuk tulus, ikhlas, dan setia itu berasal dari kekuatan Tuhan. Kalau kita baca ayat 1-13 Yosua 24, di situ ditegaskan bagaimana Tuhan bertindak untuk umat pilihannya. Tuhanlah yang membekali mereka sesungguhnya agar jadi pribadi-pribadi yang tulus, ikhlas, dan setia. Namun mereka tetap ada yang menyimpang. Bahkan kita ingat saat Musa sedang naik ke gunung dan untuk menerima Taurat Tuhan, mereka lalu berubah setia, gak sabaran, dan mulai keikhlasan mereka diuji pula di situ. Karenanya betapa pentingnya kalimat ini ditujukan
tentang orang yang tulus ikhlas, yaitu apa? Fokus kepada Tuhan. Tidak ada akal bulus. Tidak ada modus-modus. Dikatakan jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Tapi beribadahlah hanya kepada Tuhan. Ayat ini mau ingatkan bahwa yang namanya tulus itu berarti lurus. Kalau tulus itu berarti fokus. Dan kalau ikhlas itu berarti tidak ada culas di sana, tetapi benar-benar datang dengan sebuah kerelaan dan kelegaan. Apalagi setia. Bicara tentang loyalitas. Bicara tentang satu konsistensi di dalam seseorang melakukan sesuatu. Apa yang dikatakan ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa pada dasarnya kita pun seperti umat pilihan Allah yang mudah berubah setianya, yang mudah bengkok-bengkok, tidak lurus lagi, tidak tulus lagi, yang mudah penuh keculasan dan tidak ikhlas lagi. Dan karena itu ditegaskan lagi dalam Ibrani pasal 10 ayat 22, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan, kesetiaan atau iman yang teguh. Kenapa? Di sini ditegaskan lagi tulus ikhlas dan keyakinan iman teguh atau setia itu karena hati kita dibersihkan oleh Tuhan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni dari kuasa Tuhan. Ini mau memberitahu kepada kita tentang bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi yang setianya tulus ikhlas oleh kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk setia, tulus, dan ikhlas. Maka orang yang demikian akan melakukan segalanya tanpa modus, tanpa akal bulus. Juga tidak ada culas atau kecurangan. Tidak ada yang namanya lalu kemudian menyimpang atau mendua hati. Fokus hanya kepada Tuhan dan lakukan segala sesuatunya, termasuk hal-hal pekerjaan, mungkin juga hal-hal pergumulan, itu dijalani tanpa modus, tanpa menyimpang, tulus, ikhlas, dan setia. Dan bukan itu saja, bukan saja di dalam melakukan segala sesuatu, tapi dia berjalan di jalan yang lurus. Tidak suka kepada yang menyimpang, yang bengkak-bengkok, yang berlika-liku. Bukan dia tidak mau susah, tetapi dia selalu menemukan dan mencari jalan lurus. Lurus bukan berarti santai, tidak ada pergumulan. Lurus berarti apa? Tetap tegas dan lugas untuk punya prinsip. Lurus berarti tidak mudah dipengaruhi oleh kanan kiri. Tetap pandangan lurus kepada Tuhan. Dan jalannya bukan saja lurus, orang yang setia dan tulus ikhlas dikaruniai oleh Tuhan itu, tapi jalannya juga luas, tidak berpikiran cupet, sempit, mudah menilai, mudah menghakimi. Dia akan lega, mudah legowo, dia luas jalannya. Dan yang paling lagi penting adalah saat diuji hidupnya. Orang yang demikian, yang dibekali oleh Tuhan dengan kesetiaan, ketulusan, dan keikhlasan, maka dia akan lulus saat ujian datang menimpa hidupnya. Lulus yang bukan sekedar lolos selesai dari sebuah ujian, tapi lulus berarti dia telah belajar sesuatu, mendapatkan sesuatu, dan imannya menjadi naik kelas. Artinya apa? Makin meningkat, makin bertumbuh, makin dewasa, makin bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengaruniakan keikhlasan, kesetiaan, dan ketulusan itu. Mari kita belajar saat ujian keikhlasan datang, minta Tuhan beri kekuatan supaya kita tetap setia, tulus, dan ikhlas. Lakukan segalanya tanpa modus atau culas, sehingga jalan kita lurus dan luas. Dan ketika diuji, maka kita lulus dan naik kelas. Selamat berjuang dan jangan berhenti belajar. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.